Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan update yaitu perkembangan dari plugin Figma yang kemarin di video sebelumnya yaitu PrefGen, yaitu Preview Generator. Di video kali ini saya akan mendemokan update apa saja sih yang ada selama beberapa hari ini. Nah, kemarin sempat ada DM dan juga masukan dari teman-teman bahwa di PrefGen ini memiliki beberapa bug dan juga ada beberapa yang agak kesulitan, yaitu salah satunya adalah menseleksi dari artboard dan juga container layer atau layer-layer yang mau digunakan di PrefGen ini. Di video sebelumnya itu adalah saat kita memilih artboard, kita harus menseleksi begitu banyaknya layer atau artboard yang ada. Jadi itu cukup menyulitkan jadi untuk mencarinya. Jadi di update kali ini sudah di fix semuanya itu agar lebih memudahkan lagi saat pembuatan atau generate dari preview tersebut. Dan selain itu kemarin juga di testing untuk para pemain 3D render. File render PNG itu lumayan besar size-nya. Jadi saat dimasukkan ke PrefGen dan di generate itu malah membuat Figma-nya itu crash. Jadinya not responding dan juga nggak mau di generate untuk previewnya karena file render itu PNG-nya itu cukup besar. Nah, di update kali ini sudah diperbaiki itu semua. Saat generate untuk file 3D, entah file 3D, untuk seleksi dari artboard itu sudah di fix semua dan berjalan dengan normal sekarang. Nah, sekarang kita akan tes langsung plugin-nya di Figma. Oke, yang pertama teman-teman bisa masuk terlebih dahulu di aplikasi Figma. Setelah itu kita masuk ke bagian action di bawah dan pilih yaitu PrefGen. Atau kalau teman-teman belum install, silahkan terlebih dahulu di sini ketikan yaitu PrefGen. Di bagian plugin widget ini, maka di sini akan muncul PrefGen dan teman-teman bisa klik. Nah, setelah install dan klik, maka tampilannya akan seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, akan tetapi di sini sudah ada beberapa update dan juga optimisasi agar file PNG yang size-nya besar itu bisa berjalan lancar untuk di-generate menjadi preview, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan seleksi artboard. Nah, di sini saya telah memiliki artboard, namanya itulah FreePic. Tinggal klik bagian artboard ini. Di bagian template teman-teman bisa scroll ke bawah, di sini langsung muncul otomatis dan teman-teman bisa klik use as artboard. Secara otomatis maka akan diinputkan di sini. Alih-alih teman-teman mencarinya satu persatu, lebih baik menggunakan use as artboard seperti ini. Maka di sini akan dimasukkan secara otomatis. Oke, setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian setup. Di bagian setup, di sini ada layer yang kita akan gunakan sebagai media size di mana desain teman-teman akan dimasukkan. Jadi kenapa saya batasi segini agar desain previewnya nanti tidak lewat dari area ini. Di sini adalah area aman yang saya buat sendiri menggunakan rectangle. Teman-teman bisa buat sendiri dengan klik R atau klik bagian di sini dan langsung saja buat sekian. Ini bebas opsional sesuai teman-teman maunya size-nya segimana untuk preview dari desainnya dimasukkan nanti di sana. Oke, sebagai contoh saya pakai ini, layernya dengan nama BG. Nah, biasanya di video sebelumnya kita akan mengetikkannya BG-nya di bagian sini, teman-teman. Akan tapi selain mengetikkannya secara manual, teman-teman bisa juga dengan cara klik dan klik use as container. Maka secara otomatis di sini akan diketikkan. Kalau kita ngetiknya cuma layernya itu BG, ya udah kita ketik manual juga bisa. Akan tetapi kalau kita memiliki nama layer yang panjang itu sangat menyulitkan, harus kita copy paste di sini. Kan tapi di sini kita hanya seleksi dan klik use as container. Oke. Selanjutnya adalah
Di sini ada menu baru yaitu namanya Smart Compression. Fungsinya ini adalah untuk mengkompresi dari size desain teman-teman yang sebelumnya saya sebutkan. PNG hasil render 3D itu lumayan besar size-nya, bisa sampai 37 sampai 8 MB. Maka itu akan menyulitkan dari Figma untuk memprosesnya karena kita kemarin sempat tes itu menyebabkan Figma-nya crash. Nah, akan tetapi di sini kita sudah memiliki Smart Compression, maka desain teman-teman itu akan dikompres secara otomatis oleh PrevGen ini. Setelah itu baru dimasukkan satu persatu di previewnya nanti. Oke, sebagai contoh di sini saya memiliki desain hasil 3D render. Oke, di sini size-nya ini teman-teman lihat ada 7,33 MB. Nah, kalau tidak memakai Smart Compression, maka hasilnya itu akan menjadi besar dan juga membuat Figma-nya ini crash. Oke, di target file size-nya ini berapa? Kita set aja ke 200 biar dikompres makin kecil. Tetapi tidak perlu khawatir, hasilnya itu tetap bakalan oke karena kita sudah setting agar hasilnya tetap bagus walaupun gambarnya itu dikompres, teman-teman. Oke, kita langsung coba masukkan file PNG hasil render ini. Tinggal teman-teman drag, seleksi dan drag ke bagian sini. Maka tunggu desain teman-teman itu akan dikompres terlebih dahulu oleh tools ini. Nah, jika sudah selesai, maka teman-teman bisa scroll ke bawah dan lihat previewnya di sini. Teman-teman kalau mau tambahkan tinggal drag aja ke sini lagi. Kalau mau clear tinggal clear all saja di sini, atau ternyata saya nggak mau yang ini, tinggal close saja bagian sini. Oke, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa ke bagian layout. Di sini sama seperti video sebelumnya, untuk previewnya itu akan dibuatkan ke samping apa ke bawah atau pakai grid. Sebagai contoh di sini saya pakai grid. Kita pakai 100, saya pakai 4, maka nanti akan dibuatkan 1 2 3 4, ke bawahnya 1 2 3 4 seterusnya. Oke, di sini kita pilih fit. Di sini konten replace text with file name, sama seperti video sebelumnya, yaitu adalah di sini saya memiliki file name. File name ini saya mau masukkan misalkan di bagian title-nya secara otomatis. Nah, jadi teman-teman bisa pakai ini, yaitu hidupkan replace text with file name. Setelah terbuka, kita close saja bagian default-nya ini. Setelah itu teman-teman bisa klik bagian title ini. Sudah diklik, baru teman-teman klik add text mapping. Secara otomatis di sini akan diketikkan dan di sini file name. Kalau mau custom silahkan custom. Oke, jika sudah seperti ini, di sini file name nggak perlu dirubah lagi. Ini kalau mau rubah background silahkan rubah background. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung klik generate preview. Maka di sini akan diproses untuk generate preview. Oke, kita tunggu. Nah, desainnya sudah muncul di sini, teman-teman. Maka kita akan tunggu sampai semuanya selesai. Untuk plugin sebelumnya, di versi sebelumnya, saat generate 3D ini kita tes kemarin memang crash dan tidak mau diproses, dan malah Figma-nya itu menjadi error seperti itu. Nah, di plugin dari update ini sudah di-fix dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Secara otomatis previewnya itu dibuatkan. Title-nya juga sudah masuk, di sini juga sudah masuk sesuai size-nya yang kita buat dari rectangle ini. Nah, semua udah rapi seperti ini, teman-teman. Tinggal langsung saja ke bagian export di bagian pojok
kanan dan pilih JPEG dan klik export untuk 10 layer ini. Nah, begini hasilnya. Untuk ilustrasi itu sama, tidak ada perubahan. Cuma di tools ini teman-teman, saya sarankan gunakan PNG file atau JPEG. Jangan gunakan SVG untuk di bagian setup, di bagian drop file di sini, karena untuk SVG itu masih belum disupport karena masih ada beberapa bug. Jadi saya sarankan gunakan PNG ataupun JPEG. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu aja untuk update kali ini dari PrevGen. Silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar kalau teman-teman memiliki kendala. Dan juga saya ingatkan untuk PrevGen ini adalah tools gratis, tidak ada dipungut biaya langganan atau apapun. Jadi silahkan gunakan PrevGen ini di aplikasi Figma. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika suka video ini jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendukung saya membuat tutorial, konten, dan juga tips seputar microstock dan juga freelance. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.